semuanya. Di sini ada Eureka Woman dan juga Rangkul. Saya Era Anderson sebagai moderator malam ini, ditemani dengan dua fasilitator dari Rangkul, yaitu Elsa dari Rangkul Jakarta Selatan dan juga Ayu, relawan Rangkul dari Jakarta Timur. Malam ini kita akan membicarakan tentang disiplin positif, yaitu panduan kesepakatan orang tua dan anak. Nah, dari judulnya kayaknya ini tricky banget ya, panduan kesepakatan orang tua dan anak. Nah, gimana ceritanya? Coba ya, kita kasih kesempatan untuk Elsa dan Ayu untuk menjelaskan tentang panduan kesepakatan orang tua dan anak ini. Silakan Elsa, silakan Ayu. Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kalau kalau Era di mana nih tadi? Jam berapa di sana? Di Sydney, sekarang jam 10. Oh, jam 10 ya. Oke, kalau kita di sini jam 7 malam ya. Oke, selamat malam. Saya Elsa, Rangkul dari Jakarta Selatan. Tadi udah dikenalkan sama Era. Anak saya 2 laki-laki semuanya, usia 14 dan usia 12. Saya ikut jadi Rangkul saya ikut pelatihan itu tahun 2019. Jadi tahun 2020 itu sebenarnya udah mulai nyemplung gitu ya. Tapi terus baru sebentar Januari Februari, terus tiba-tiba Maretnya pandemi. Jadi akhirnya harus di rumah semuanya ya, di rumah saja. Saya juga ditemani sama Ayu dari Jakarta Timur. Silakan Ayu, memperkenalkan diri. Iya, makasih Mbak El. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Ayu Rahmaning Tias. Biasanya dipanggilnya Kak Ayur, kayak gitu. Nah, aku Rangkul dari Jakarta Timur. Aku ibu rumah tangga, punya 2 anak umur 4 tahun sama mau 2 tahun. Gitu. Oke, terima kasih. Oh, jadi dipanggilnya emang Ayur gitu ya. Mungkin yang namanya Ayu banyak kali ya. Jadi ada Ayu ini, Ayu itu gitu. Jadi ini panggilnya Ayur ya. Iya, saya tadi Kak Ayur tadi ibu rumah tangga ya. Saya juga ibu rumah tangga sih. Jadi waktu itu sempat jadi ibu bekerja, tapi tahun 2017 saya resign, terus cuma mau fokus sama anak aja, dan akhirnya ketemu Rangkul, jadi di rumah jadi ada kegiatan lain. Mungkin belum semua dari kita yang ada di sini kenal dengan keluarga kita ya, atau mengetahui program Rangkul, atau mungkin yang udah pernah ikut sesi sebelumnya, kayak siapa nih, Kak Christina ini? Sebelumnya udah pernah ikut ya. Oh, oke, udah pernah ikut ya. Jadi kurang lebih tahu tapi ya bahwa. Tapi nggak apa-apa diulang lagi, Elsa. Ya, kita sih sebenarnya memang keluarga kita itu yayasan yang bergerak di bidang pengasuhan, dan ada beberapa relawan keluarga kita disingkat Rangkul, jadi disebutnya Rangkul gitu ya, relawan keluarga kita. Ini kita ada di 114 kabupaten kota di Jakarta. Kebanyakan sih ibu bekerja, ada yang dokter, ada macam-macam lah kegiatannya, tapi intinya kita sebenarnya bikin sesi-sesi gini ya, kelas-kelas sesi berbicara seperti ini. Menjadi Rangkul itu artinya sebenarnya dapat berkesempatan untuk belajar lebih banyak. Ternyata menjadi orang tua itu kita juga bisa berkontribusi bukan cuma buat keluarga kita masing-masing, tapi juga keluarga di sekitar kita. Jadi kayak misalnya mungkin ada kumpul-kumpul di tetangga misalnya, tapi sekarang lagi nggak boleh kumpul ya, jadi tapi mungkin bisa kan kadang-kadang suka online atau gimana gitu, atau saudara-saudara gitu. Jadi kita sebenarnya hanya bercerita-cerita saja, kalau di rumah saya seperti ini, kalau di rumah kamu seperti apa, itu sebenarnya ajang tukar pikiran, dan nanti sebenarnya kita sama-sama saling belajar. Intinya sharing pengalaman ya, Elsa. Betul. Sejak bergabung dalam komunitas Rangkul, yang paling bermanfaat itu dirasakan adalah seperti memiliki teman dan pegangan dalam hal pengasuhan. Karena menjadi Rangkul itu artinya sering mengadakan sesi-sesi seperti ini ya, tadi sharing kayak gitu, dan juga ikut aktivitas bareng Rangkul lainnya. Kebetulan kemarin kita ada festival keluarga kita, itu juga kita jadi suka ada kegiatan, terus kita bantu-bantu jadi tim teknis. Kebetulan saya kemarin dapat kesempatan untuk jadi tim teknis, kayak
kita kalau bilang kayak mamang-mamang backstage gitu loh, kayak kalau di acara offline tuh kayak di backstage gitu, tapi ini sekarang karena online kan, jadi semuanya pakai komputer masing-masing di rumah sendiri gitu. Nah, kegiatan seperti ini nih bisa membantu kita untuk konsisten untuk menjalankan peran kita dengan lebih baik. Panduan kesepakatan orang tua dan anak ini merupakan kurikulum disiplin positif. Tujuan kurikulum ini adalah agar anak mandiri dengan dukungan penerapan pola disiplin yang berdampak untuk jangka panjang. Sesi kita kali ini akan membahas tentang panduan kesepakatan orang tua dan anak ya, dengan membahas 2 materi, yaitu 1 restitusi atau pengganti atas kesalahan, dan yang kedua adalah cara membuat kesepakatan orang tua dan anak. Nih pasti excited nggak sih? Pengen tahu caranya bikin kesepakatan antara orang tua dan anak? Atau Iya, mungkin benar. benar ya? Oke. Oke, sebentar. Saya mungkin mesti harus ini ya. Apa namanya, ada sesi berkenalan. Kak Kristina mungkin bisa kenalan juga namanya, terus tinggal di mana, mungkin jumlah anak, umur anak, dan kegiatan sehari-hari apa. Boleh. Halo. Halo Kristina. Saya tinggal di Medan, punya anak 1. Kebetulan saya single parent. Oke, ya, oke. Kegiatan sehari-hari? Saya kebetulan crafter. Jadi saya kerja di rumah gitu. Kerja di rumah ya, oke. Sip. Baik. Oke, kita mulai aja kali ya. Mulai videonya aja langsung ya. Bagian dari perjalanan keluarga pasti tidak pernah bebas dari konflik atau masalah. Pun kita sudah menerapkan berbagai konsekuensi, menunjukkan berbagai bentuk dukungan, kesalahan adalah bagian dari proses belajar anak dan pasti dilalui oleh semuanya. Ada yang membedakan apakah sebuah kesalahan akan menjadi proses belajar atau hanya sekedar diakhiri dengan maaf yang sebetulnya digunakan berlebihan. Biasanya orang tua hanya berhenti sampai memaksa anak meminta maaf. Dalam teknik disiplin positif, solusi yang paling efektif sebetulnya adalah melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi sebetulnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, melakukan sebuah upaya perbaikan atau rehabilitasi. Yang kedua, membuat sebuah resolusi yang berisi janji dan rencana. Serta yang ketiga, baru meminta maaf. Jadi maaf itu tidak menjadi awal dan akhir dari penyelesaian masalah yang sudah selesai begitu saja. Contoh, pada saat anak misalnya rebutan buku dengan kakaknya. Solusi yang selalu umum dilakukan adalah, maaf ya kak, selesai sampai di situ. Yang biasanya terjadi adalah kemudian si kakak tidak mau memberi maaf, atau kadang-kadang adiknya juga yang sebetulnya bersalah tidak mau meminta maaf. Dan yang kemudian terjadi lagi adalah besoknya kasus yang sama akan terus berulang dan berulang. Kalau kita menerapkan restitusi, maka hal pertama yang dilakukan bukan meminta maaf, tapi justru melakukan rehabilitasi. Kita perbaiki dulu yuk, kita perbaiki buku kakak, kita perbaiki robekannya, kita lem atau kita tempel dengan alat bantu yang lain. Itu yang pertama. Atau kalau misalnya adik menyakiti hati nenek pada saat nenek mengingatkan untuk mengerjakan PR. Yang pertama dilakukan bukan cepat-cepat menyelesaikannya dengan maaf, tapi justru berpikir, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membuat nenek kembali senang hatinya. Bikin surat untuk nenek atau membuatkan hidangan yang nenek sukai. Jadi actionnya, aksi yang dilakukan itu adalah langkah pertama. Yang kedua, setelah memperbaiki kesalahan adalah membuat resolusi. Resolusi itu bukan sekedar janji. Bukan sekedar janji aku tidak akan membentak nenek lagi, tapi sebetulnya membuat rencana. Oke, kalau aku marah lain kali, apa ya yang bisa aku lakukan? Aku bisa menghitung dulu sampai 10 sebelum bicara. Aku bisa bilang bahwa aku marah dan bukan membentak atau memukul. Kalau lain kali aku rebutan dengan kakak, apa yang harus aku lakukan ya? Oh, memegang bukunya harus lebih hati-hati atau memang bergantian. Sesudah 2 langkah ini selesai,
Sesudah rehabilitasi dan resolusi dilakukan, baru kemudian permintaan maaf bisa dilakukan. Dan biasanya pada titik ini, minta maaf itu jadi jauh lebih mudah dan memberi maaf juga jadi jauh lebih mudah. Karena meminta maaf dan memberi maaf seringkali butuh waktu dan akan sangat berbeda situasinya kalau misalnya konflik atau kesalahan hanya diselesaikan dengan sekedar maaf atau dibandingkan dengan konflik atau kesalahan yang sudah diselesaikan dengan rehabilitasi dan resolusi terlebih dahulu. Si kakak tentu akan dengan senang hati menerima maaf adik saat melihat oh ternyata bukunya sudah diperbaiki dan ternyata adik sudah punya rencana bagaimana menghindari rebutan atau merobek buku di lain hari. Nenek juga demikian, tentu akan lebih mudah menerima maaf pada saat adik sudah menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati. Untuk pemberi maaf pun lebih mudah, untuk menerima maaf juga akan lebih mudah, dan yang paling penting disiplin positifnya tumbuh, kesalahan menjadi pengalaman belajar. Oke. Ini kayaknya ada yang udah nambah nih ya pesertanya. Sebentar. Oh iya, ada Wardah, ada Ayu, ada Anggia. Selamat malam semuanya, selamat bergabung bersama Eureka Women dan Rangkul malam ini. Ya, silakan Elsa. Oke. Ya, tadi barusan kita habis mendengarkan video tentang restitusi ya. Jadi ini kurang lebih sih biasanya suka dikerjakan saat misalnya ada anak kita lebih dari satu, jadi ada kakak, ada adik. Ini biasanya yang sangat umum sekali adalah anak-anak berantem ya, kakak sama adik berantem misalnya seperti itu. Atau sebenarnya sih dengan anak dengan orang tua juga bisa juga ya. Jadi kalau misalnya ini adalah proses mengajarkan anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya katakan contohnya misalnya adik menumpahkan minum kakaknya misalnya seperti itu ya. Dan biasanya seringnya kadang-kadang suka dikerjakannya berulang-ulang gitu. Misalnya mengerjakan kesalahan itu adiknya salah terus misalnya seperti itu ya. Lari-lari nabrak jatuh atau lari-lari nendang apa jatuh gitu seperti itu ya. Nah, kita memperkenalkan istilah restitusi ini. Jadi ini adalah proses mengajarkan anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau istilahnya kalau cuman ayo adik minta maaf karena kamu udah jatuhin numpahin gelas gitu, minta maaf aja. Kadang-kadang kalau anak disuruh untuk minta maaf langsung cepet aja gitu tuh kan kayak ya udah minta maaf gitu aja. Ya minta maaf Kak gitu. Tapi dia tidak menyadari kesalahannya. Kenapa saya harus minta maaf seperti itu ya. Jadi dengan memperkenalkan istilah restitusi ini tuh kita melakukan upaya rehabilitasi. Jadi tadi mengganti atau memperbaiki benda atau situasi. Jadi kayak misalnya ini tadi numpahin minum misalnya seperti itu ya. Berarti kan tadinya ada minumnya ada airnya kan. Nah sekarang jadi tumpah jadi airnya jadi nggak ada minumnya lagi gitu. Nah ini jadi mengganti atau memperbaiki atau mengganti air lagi lah gitu ya. Mungkin gelasnya pecah jadi harus dibersihkan dahulu. Jadi berarti mengganti dengan gelas yang baru kemudian nuangin air lagi seperti itu. Nah anak membuat ini berarti anak membuat kartu ucapan atau membuatkan minuman kesukaan untuk pengasuh. Ya itu tadi. Jadi caranya adalah anak diajak untuk memahami bahwa kalau sudah melakukan kesalahan, kalau sudah menumpahkan air gitu, jadi harus membersihkan lagi yang kotor, kemudian ambil gelas yang baru, kemudian nuangin air lagi seperti itu. Atau kalau misalnya gelasnya pecah gitu, misalnya berarti harus dibersihkan pecahannya. Nah, masalah membersihkan pecahan gelas ini kadang-kadang suka tricky kan, maksudnya sangat berbahaya gitu. Jadi kadang-kadang suka anak takut nanti nginjek pecahan belingnya misalnya seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kita mungkin juga membantu, tapi sebenarnya anak diajarkan supaya apa yang sudah dia kerjakan dengan salah tadi itu harus diperbaiki lagi. Nah kemudian
tahap berikutnya adalah membuat resolusi. Jadi anak diminta untuk berjanji dan membuat rencana untuk mencegah kesalahan itu terulang kembali. Jadi berarti dalam hal ini mungkin kalau dilihat anaknya tadi misalnya suka lari-lari gitu, berarti besok-besok lagi diminta untuk kalau dekat dengan mungkin lari-larinya di dapur gitu ya, atau di tempat ada makanan-makanan atau minuman gitu, jadi berarti harus hati-hati gitu. Jadi besok lagi janji untuk hati-hati kalau jalan atau lari-larian di dekat makanan atau minuman seperti itu. Kemudian sesudah itu baru menyatakan maaf dengan sukarela. Jadi kalau misalnya tahap pertama dan tahap kedua itu kita membimbing anak kita untuk mengerjakan hal-hal tersebut, anak diajak paham bahwa hal ini tadi itu salah, kemudian dia harus mengganti lagi benda atau situasinya, kemudian dan dia diajak untuk membuat berjanji bahwa di kemudian hari harus memperbaiki hal-hal yang tadi dikerjakan dengan salah. Kemudian menyatakan maaf itu akan dikerjakan dengan sukarela anaknya. Jadi kita kayak udah nggak usah maksa-maksa lagi anaknya. Ayo minta maaf. Dia minta maaf sama kakaknya atau minta maaf sama siapa gitu, misalnya sama nenek atau siapa gitu. Jadi hal-hal ini yang harus kita perkenalkan, dan sebenarnya sih terus terang saya juga mencoba untuk memperkenalkan hal-hal ini seperti, karena kan kakak sama adik tuh suka berantem ya biasanya umumnya gitu. Terus yang sangat menantang tuh buat saya adalah proses ini tuh memang kayak butuh waktu, butuh effort gitu, butuh usaha gitu ya. Harus pelan-pelan, kita juga nggak boleh emosi gitu. Karena kan kalau emosi dan udah keburu kesel duluan gitu tuh kayak kepengennya cepet aja gitu. Udah adik-adiknya salah nih, tadi minta maaf aja sama kakaknya, ayo cepetan gitu. Kadang kan suka kayak kebawa emosi, pengennya buru-buru kelar gitu. Tapi lagi-lagi kita memang harus berpikir jangka panjang, jarak jauh gitu ya. Berpikirnya ke depan, jauh ke depan gitu. Jadi bahwa kita harus tenang dulu biasanya. Oke, tenang. Dikendalikan dulu masalahnya, kemudian kita mengusahakan tadi tahap 1, tahap 2, dan kemudian tahap ketiga itu dengan pelan-pelan ngajarin anaknya untuk oke, berarti tadi adik lari-lari seperti ini gitu ya. Nah itu tuh kan butuh proses, butuh waktu ya. Sekali dikerjakan mungkin kita udah keburu aduh gemes gitu kayaknya, kok nggak ngerti sih kok diulang lagi apa segala macam gitu. Jadi akhirnya suka gemes, bawaannya tuh kita yang gemes, kita yang dicoba sekali nggak berhasil, kemudian besok lagi ada kejadian itu lagi, kita harus mengupayakan, karena kalau enggak nanti kita akan menghadapi kejadian ini berulang lagi dan anaknya nggak paham seperti itu. Jadi emang mesti benar-benar orang tuanya yang harus sabar tingkat tinggi gitu ya. Jadi harus aktif juga. Jadi memang hal ini memang nggak gampang gitu. Untuk melakukan hal restitusi ini memang nggak gampang. Jadi butuh effort. Kalau memang kita nggak mampu, mungkin kita juga bisa minta bantuan pasangan misalnya seperti itu, atau mungkin di rumah ada orang tua kita, misalnya ada nenek atau kakek gitu, kita juga bisa bantu, mungkin misalnya bantu bersihinnya ya, membersihkan pecahan kaca gelas tadi misalnya gitu. Tapi jadi kita udah nggak repot dengan hal-hal itu. Jadi akhirnya kita ngajak ngomong anak kita gitu, oke, dibersihin sama nenek, terus habis itu anaknya kita ajak duduk minggir sebentar gitu, terus baru kita ajak ngomong tadi pelan-pelan seperti itu. Kira-kira gimana nih teman-teman, ada yang pernah punya pengalaman nggak yang mirip-mirip atau mendekati lah dengan hal-hal seperti ini? Bisa open mic misalnya. Oh, Kak Ayu nih, Kak Ayu udah raise hand. Oke. Silakan Kak. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Senang banget bisa ikutan cerita-cerita di sini. Tadi yang dibahas Kak Elsa tuh aku mengalami lama banget gitu ya. Kayaknya nggak jago-jago gitu, harus butuh latihan terus. Tapi tuh kesini-sininya sebenarnya anak-anak jadi terbiasa sih bahwa ketika bicara maaf tuh bukan berarti seluruh persoalan, seluruh masalah tuh kelar gitu ya.
kadang-kadang kan kita juga dulu tuh aku merhatiinnya gini sih, waktu anak masih kecil misalnya dia bikin salah, kita tuh pengennya bener-bener udah biar cepat selesai, biar cepat kelar, minta maaf, ayo cepat minta maaf gitu. Semua konflik kayak misalnya main sama temennya terus rebutan mainan lah atau apa, itu kita pengen cepet-cepet beres gitu kan. Ada sisi gak enakannya kali. Kalau aku tuh dulu kayak gak enak, aduh walaupun misalnya gak ketahuan siapa yang salah tuh, tapi kayak yaudah deh minta maaf aja deh biar gak panjang gitu. Nah bener kan ya, itu mungkin Iya benar-benar playground bareng-bareng tuh kayak udah deh siapapun yang salah yang penting minta maaf gitu. Nah tapi pas kesini-sini begitu belajar terus dengerin materi kayak gini yang dari Bu Ella ini, jadinya paham sih bahwa kenapa sih kita harus ada restitusi itu gitu. Ini kan melatih anak gitu ya, ketika dia buat salah ada konsekuensi yang alami. Kayak tadi Kak Elsa bilang kalau dia jatuhin gelas terus gelasnya pecah, itu kan berarti ngerusakin gelas, terus akhirnya tumpah kemana-mana, bikin repot. Nggak cuma kalau di anak-anak berarti bikin repot orang lain yang bantuin ngebersihin gitu kan. Ya, nah pembelajaran ini sih sebenarnya aku pakai banget gitu. Walaupun kayak ini anakku tuh cewek cowok gitu ya, kakaknya cowok, terus adiknya tuh lebih agresif. Kalau berantem nih ya, itu adiknya tuh bisa gigit, bisa ceweknya galak gitu, gigit, nyubit atau apa gitu. Nah waktu dia belum bisa ngomong, ini aku ngalamin dia belum bisa ngomong. Jadi menurut aku itu adalah salah satu cara dia untuk meluapkan emosi. Misalnya dia berantem, dia kesel, kan dia nggak mungkin cerewet marah-marah ya, karena waktu itu ngomong aja belum lancar. Jadi akhirnya agresif, nyubit atau mukul. Nah aku tuh sempat bingung sih, ini gimana ya kalau kita ngajarin dia bahwa itu nggak boleh, terus ujung-ujungnya nanti minta maafnya tuh terakhir gitu loh, setelah ada langkah-langkah gitu. Jadi aku tuh ngebiasainnya adalah walaupun dia masih kecil, aku gini, yang mungkin kalau teman-teman dengar tuh kayak lebay banget sih gitu. Tapi aku tuh pakai caranya yang kayak, adik sini deh, lihat deh tangannya Mas. Ini sakit banget loh gitu. Aku jadi kayak melebih-lebihkan. Ini tuh dia sakit banget loh digigit, kamu lihat ada bekas gigi-gigi kamu nih di tangannya gitu. Terus kan muka kakaknya tuh yang akan, ya walaupun dia gak sakit banget gitu ya, tapi dia gitu. Yang ikut-ikutan beradegan gitu sih, yang sakit ya Kak, sakit kan ya, sakitnya Mas ya, sakit banget aku tuh. Terus dia akan apa sih, awal-awal tuh kayak apa sih, masa sih gitu ya, tapi dia akhirnya lihat dulu perhatiin gitu. Aku selalu deketin, lihat ini kalau udah sakit gini apa sih, coba gimana cara biar Mas tuh nggak terlalu sedih atau merasa sakit, coba kamu tiup deh. Kan kita tuh punya kebiasaan ya kalau apa-apa tuh ditiup gitu. Iya. Ibu tuh iya, apa dari orang tua kita gitu ya, ditiup-tiup gitu. Tapi somehow Mbak Elsa gitu ya, teman-teman, itu tuh kayak mantra gitu nih, kayak beneran ajaib gitu kan. Kalau ditiup tuh kayaknya kita udah yang ada diperhatiin, terus tiba-tiba kayak hilang gitu. Nah, kayak sembuh gitu ya. Kayak sembuh gitu, kayak magic happen gitu. Jadi aku bilang tiup nih kayaknya akan lebih enakan kalau ditiup. Nah, terus dia tuh akhirnya ngelakuin tuh, dia niup. Coba kamu pegang-pegang, aduh kasihan banget, sakit gitu. Nah, baru di akhirnya aku bilang, saya sorry dong, bilang kamu nggak akan ngelakuin lagi gitu. Waktu itu sih dia nggak paham, kecil ya, nggak paham apa sih nih gitu. Tapi aku tuh merasa penting banget untuk menanamkan kebiasaan ini, karena ya aku juga nggak mau nanti dia jadi kayak bundanya gitu, yang ujuk-ujuk kayak udah minta maaf biar cepat, biar nggak usah lama, biar nggak usah konfrontasi gitu ya. Nah, nularin kebiasaan baik, terus kita jadi konsisten ngajarin anak ini, itu sih Kak Elsa yang menantang. Kalau cuma teori doang kan ya udah gitu ya. Tapi kalau nggak benar. Dan itu tuh banyak banget. Anak tuh pasti ketemu konflik, apalagi nih lagi di rumah aja pandemik, mau nggak mau mainnya cuma sama kakak aja, terus kakak main sama adik. Itu konflik tuh kayak per menit gitu loh. Kayak selesai ada lagi. Akhirnya aku akhirnya udah mulai, oke, ini harus apa gitu. Tapi ya bener banget sih, anak tuh akan meniru. Dan kalau misalnya kita konsisten, dia tuh jadi paham gitu, nggak perlu kita kasih tahu. Mungkin step pertama kita masih kasih tahu, tapi step kedua tuh dia kayak tahu harus ngapain, terus harus say sorry gitu. Walaupun seiring waktu aku ngalamin
anakku tuh pinter banget nih yang nomor 2. Jadi dia kadang suka males gitu, step 1 dan step 2 dia langsung minta maaf. Iya sorry. Iya. Iya benar. Kayak udah tahu akhirnya ya kan anak tuh kan sebenarnya kan pinter ya. Anak tuh sebenarnya pinter kan. Jadi dia udah tahu pasti akan ada step 1 terus step 2 terus step 3. Jadi ya udah langsung cut aja gue gitu. Step 3 selesai gitu. Kayak langsung oke nih ujung pasti disuruh minta maaf ya udah nih aku pada gini langsung minta maaf gitu. Nah itu PR baru lagi udah mulai gede ternyata si kritis ya dia iya kan akhirnya kan tetap harus minta maaf kan gitu kenapa harus repot. Nah itu sih iya benar itu sih cerita aku. Terima kasih. Thank you banget Kak Ayu. Iya benar-benar itu emang emang seru. Kalau anakku tuh justru yang ketiga dia nggak ngelakuin nih, anakku yang paling bontot. Jadi misalnya dia numpain air gitu, dia itu langsung ambil tisu, dia langsung bilang gini sama aku, mami ticu kata gitu. Oh iya gitu. Terus oh my god deh, aku udah panik gitu deh ya, basah semuanya, aku udah bilang gitu. Terus nanti dia ticu kata dia, terus langsung cepet lap beres gitu. Terus aku bilang don't do that again, aku bilang gitu. Aku suka gitu tuh kalau ngomong. Terus kata dia gini, oke mami. Terus aku bilang ini, say sorry mami. No. Justru ya say sorry dia nggak mau loh. Kalau yang 1-2 dia jalanin, say sorry dia nggak bakal mau. Bener-bener yang paling susah. Jadi kalau misalnya aku ngancamnya gini, say sorry, kalau nggak mami nggak bikinin susu. Coli. Baru baru dia bilang sorry ya. Benar ya apa namanya kalau yang ini berarti yang nomor 3 umur berapa nih? Yang paling kecil 2,5 ya. Iya makanya Mas mungkin nanti kalau misalnya umurnya udah tambah umur lagi gitu sedikit demi sedikit jadi bisa dikasih tahu ya bahwa apa namanya besok nggak usah pakai ngancem tadi ya. Oke, kalau nggak mau say sorry ntar nggak mama bikinin susu ya gitu. Iya benar. Karena intinya itu kan sebenarnya ke sorry ya. Cuma maksudnya di sini kita karena sorry itu kan permintaan maaf supaya apa namanya yang merasa dilukai atau disakiti itu bisa ngerti kalau kita tuh menyadari kesalahan kita dan kita meminta maaf gitu kan. Maksudnya ini kan akan dibawa terus sampai kita dewasa gitu kan. Betul, iya. Jadi bukan cuma diajarin, maksudnya pengajaran ini dari kecil tapi akan berdampak ke kehidupan kita selanjutnya gitu kan niatnya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya cuma 1 dan 2 dikerjain aja tapi nggak say sorry ya kan. Iya, bisa berabe. Karena memang sebenarnya kan kita maunya memang mengajarkannya, ya emang benar tadi ujungnya memang maunya say sorry, tapi kita maunya memberi pemahaman dulu ke anak bahwa ini sebenarnya kayak cerita Kak Ayu tadi kan, ini loh kakak tuh digigit kan sakit gitu. Jadi supaya si adik yang melakukan kesalahan yang menggigit kakaknya itu tahu bahwa gigit orang tuh sakit gitu kan. Jadi berarti jangan dilakukan seperti itu gitu. Jadi emang sebenarnya kita sih mau mengajarkannya kan ke anak-anak kita itu jangan menyakiti orang lain pertama, kemudian jangan menyakiti diri sendiri ya. Kita juga sambil mengajarkannya jangan menyakiti dirinya sendiri gitu. Terus habis itu yang ketiga jangan merusak barang gitu, barang orang lain atau barang kita juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih biasanya panduannya gitu, maksudnya boundariesnya ya, batasan-batasannya sebenarnya. Jadi tapi kan mungkin diajarkannya sesuai umur seperti itu. Jadi ya akhirnya dengan cara-cara kita ya, maksudnya tapi sebenarnya intinya nyampe dulu, tapi nanti begitu udah agak nambah umur nanti kan bisa dilengkapi lagi pemahamannya seperti itu. Ini kan tadi kita dengarnya kan dari Ayu ini perseteruan kakak adik gitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang anaknya cuma 1. Jadi perseteruannya ini adalah antara orang tua dan anak. Boleh. Ada nggak nih yang mau cerita dari para peserta? Ya, silakan. Mungkin Merisa pernah nggak nih? Atau Christina mungkin?
Merisa udah tuh, udah open mic. Silakan. Oke, Merisa, oke. Iya, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Telat ikutan tadi di awal. Nggak Ya, apa-apa. memang sulit-sulit gampang ya mengajarkan kepada anak untuk tidak menyakiti orang lain, tapi juga jangan menyakiti diri sendiri gitu ya. Jadi kadang kalau saya sih yang dilakuin sekarang dari umur dia 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun mau ke 5, jadi tiap malam tuh harus ada ngobrol bareng gitu, bener-bener setiap malam. Yang kadang saya ngebelain memang tidurnya jadi lebih lama gitu lah, tidur cuma 3-4 jam, karena kan saat-saat umur segitu, anak-anak kan tidurnya masih belum ini ya, maksudnya dia kadang tidur malam sekali karena siangnya udah tidur siang gitu. Jadi ya ngobrol aja sambil ya dikasih pengertian aja gitu sedikit-sedikit kalau itu nggak baik. Ya pokoknya biar dia cerita menumpahkan ekspresinya dia aja sih paling gitu. Karena telat ikutan paling gitu. Awal-awal soalnya gini, saya khawatirnya dia tidak menyakiti temannya, tapi dia menyakiti diri sendiri gitu. Dia kayak biarin deh aku gini. Dia sampai saya dapat laporan dari teman-temannya, teman-teman orang tua muridnya maksudnya, itu Fatih kasihan loh sampai didorong ke tembok. Ini pas playgroup ya. Ini didorong ke tembok terus pada ngeledekin gini-gini. Saya merasa anak saya saat itu baik-baik aja, nggak ada yang aneh gitu kan. Karena nggak ada laporan nakal dari temennya, dari orang tua murid. Ternyata anak saya memendam itu semua sendiri gitu loh. Dia tidak menyakiti. Dia malah tersakiti gitu. Akhirnya itu kan salah juga ya. Ibu-ibu, kakak semua gitu. Kebetulan saya single parent. Dia juga diagnosanya kanker paru-paru kan. Waktu itu dari bayi dia harus cari transplantasi paru-paru. Jadi perjalanannya sangat panjang gitu kan. Kami berdua ditinggalkan sama suami saat kami lagi sangat butuh sandaran sebetulnya dan butuh materi. Jadi memang nggak mudah perjalanan anak saya. Makanya ya saya pelan-pelan. Belum lagi dadanya dipukul sama temennya saat playgroup. Ya makanya hal-hal itu yang kemudian saya sedikit-sedikit sih ke anak saya, kakak boleh bilang, kakak boleh melawan gitu, maksudnya kakak memang nggak boleh nyakitin orang. Ya waktu itu sedikit-sedikit lah, kakak kalau seperti itu kalau nggak sanggup takutnya kesalahkan mungkin ya dia lari ke bu guru, pokoknya jangan jauh-jauh dari bu guru. Akhirnya bisa saya lakukan itu waktu itu. Ini konteksnya bukan dia yang salah ya, jadi harusnya ngedengerin orang tua rangkul yang ini yang mukulin. Jadi mereka bisa ngajar anaknya supaya say sorry. Tapi ya maksud aku ini kameranya masih ada atau halo? Iya selamat malam. Masih ada ya. Masih iya. Ya jadi anak saya tuh merasa salah gitu. Aku nggak punya temen nih karena aku nggak asik gitu, makanya saya pindahkan dia. Kebetulan kan saya kerja di BUMN yang punya sekolah juga gitu ya, dia punya perusahaan saya itu punya sekolah dari mulai playgroup, jadi tipenya ya begitu aja gitu, nggak heterogen gitu, begitu, dan punya orang tua yang lengkap. Dan ibu-ibunya ngegeng, jadi dia merasa dia salah gitu. Aku gini, aku nggak ditemenin, aku gini. Oke kak, cukup playgroup. TK kamu nggak di sini. Gitu. Dan saya bisa melihat perbedaan foto. Anak saya merasa bersalah terus selama playgroup. Fotonya tuh sangat tidak nggak pernah ada wajah senyum terpancar. Ketika TK saya pindahkan dari yang toksik begitu gitu ya, bukan toksik buat anak saya ya Bu ya. Saya pindahkan, saya bisa ngelihat dia tuh ya Allah, senyumnya tuh yang benar-benar sumringah dari wajahnya, dan dia bebas lepas aja, dia mukul temennya, maksudnya nggak sengaja gitu ya, namanya anak-anak, terus nanti dia minta maaf gitu, bersosialisasi, kadang dia nengkas temennya gitu, ngambil makanan temennya, itu kan normal ya menurut saya. Ini anak saya normal, nakal, tapi minta maaf dan minta tolong ya normal lah. Kalau di sekolah yang sebelumnya, lah dia tertekan, dia takut ya. Dia merasa salah, iya. Ini berarti
Kak Melisa ini benar-benar sangat berbesar hati gitu ya, maksudnya bisa apa namanya tadi bikin sesi tadi itu sebenarnya bagus ya, maksudnya bikin sesi sebelum tidur gitu, kalau ngomong dulu gitu ya, ngomong dulu apa Cerita tentang hari-harinya gimana gitu. sharing lah gitu ya, sharing hari ini udah ngapain aja atau apa gitu, harus berani cerita gitu ya, itu tuh udah satu step yang keren banget sebenarnya. Benar-benar iya. Iya, karena iya, banyak ibu-ibu yang nggak sempet kan. Benar, iya. Ngobrol sama anak. Soalnya apa ya? Karena iya, ini daripada nanti terlambat. Saya juga baca-baca cerita zaman sekarang tuh anak yang umur 18 sudah ngebunuh segala macam karena kurang kedekatan bonding gitu ya. Jadi ya saya rela kurang tidur deh. Toh kita pas mereka bayi, mereka bisa bangun kapan aja, kita harus banget buat nyusuin, ngasih ASI ke dia kan. Maksudnya ini akan ada masanya, jadi saya harus betul-betul ngulangin waktu, apalagi yang golden age ini saya nggak mau terlewati. Ya nggak apa-apa, saya tiap malam kurang tidur ya nggak apa-apa. Memang ya apa ya, kurang tidur sih bener. Cuman hasilnya kayak sekarang ini, alhamdulillah. Jadi dia ada nih, saya bisa screenshot nanti mungkin dari tetangga gitu ya. Maksudnya anaknya dikasih mainan sama Fatih ya, terus dia cerita Fatih itu kalau main ke rumah selalu ngucapin salam, kalau sama yang bukan Islam ya selamat pagi, kalau pagi dia udah bisa, ya maksudnya dia bisa menghargai ya. Didapatnya sekarang anak saya ini, saya berkorban waktu saya kerja, saya bayar hutang bekas pengobatan anak, ya ini yang saya hasilnya ini, anak saya bisa bernafas meskipun lewat perut ya, karena paru-parunya tetap nggak bisa dipakai ya. Kalau paru-parunya mau normal tetap harus transplantasi kalau dia. Dari medisnya cuma itu gitu. Jadi dia ngandalin perutnya dia. Ya udah, maksudnya ini yang saya hasilkan, dia bisa bernapas lewat perutnya. Dulu tuh ketergantungan banget di pen oksigen banget. Nggak ada hari-harinya dia sedetik pun nggak pakai oksigen tuh nggak ada. Full banget oksigen. Akhirnya ya maksudnya yang sekarang ini dia jadi nafasnya nggak usah pakai alat bantu, terus alhamdulillah dia ikut ngomong, terus sekarang juga dia udah apa ya, udah tahu, udah ngerti, ya itu pengorbanan ngeluangin waktu tiap malam itu, Bu, betul tiap malam. Wah, benar-benar luar biasa nih kayaknya nih pengalamannya ya. Benar-benar. Gak salah ya, bisa dibilang sudah di Ibu. Betul, benar saya jadi jadi terharu, maksudnya. Benar, jadi mau nangis tadi dengar ceritanya. Iya, benar ya. Semangat ya Merisa. Semangat ya Kak Merisa ya. Tapi maksudnya cerita saya mulai bisa tersusun itu, jujur ya, bukannya menjilat. Sejak ada Eureka Moment ini, saya ikutan kan awalnya dari Spina ya, Single Parent Indonesia, lewat saya lupa, Katita pernah nge-share Eureka Moment. Saya tuh udah ada di kepala sama yang dirasain tuh apa, cuman nggak bisa saya susun gimana ya. Terlalu emosinya tuh terlalu, semenjak ikut ini gitu ya, Eureka Moment, join sama terutama Rangkul, saya betul-betul bisa apa ya, menjabarkan setiap intinya dan merangkul anak saya ini, maksudnya luar biasa banget. Ini mudah-mudahan biar Tuhan yang ganti ya, maksudnya saya bisa sampai tahap sekarang nggak mudah baperan gitu loh. Saya kemana, saya lebih crazy woman dan intelektual saya naik lah pokoknya dengan ini. Itu kan penting kan buat anak kan, betul nggak? Jadi ibu yang mandiri, kuat, cerdas itu ya buat anak, dan ini sangat membantu sekali, sangat membantu. Wah, benar-benar keren nih ya. Thank you. Wah, hebat banget nih Kak Era, nih bisa ada Eureka ini nih. Jadi yang bisa menginspirasi ibu-ibu lain ya, terutama yang single parents, kalau hidup itu nggak cuma ditangisin, nggak cuma diseselin, tapi terus maju. Seperti Merisa tadi yang dia bilang, dia jadi tambah pengetahuan gitu ya. Itu semua kan memang buat anak gitu kan. Nah, jadi apa namanya, kita harus terus belajar intinya, ya kan? Karena pengetahuan itu nggak ada matinya, sampai kita
Betul. Sampai kita tua pun kita masih terus perlu belajar gitu. Betul, iya, iya. Di kita, di keluarga kita memang semboyannya memang seperti itu. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi Betul. nggak ada sekolah buat jadi orang tua. Jadi memang benar-benar orang tua tuh dicemplungin langsung gitu, udah langsung. Ya, selamat gitu jadi orang tua gitu ya. Magang langsung, nggak pakai magang, langsung udah langsung kerja gitu istilahnya. Jadi ya, kan kalau abis lahiran kan biasanya langsung dapat ucapan welcome to the parenthood gitu. Iya, ya kan? Iya. Belajar mandiin bayi nggak tahu harus belajar betul, sendiri. Betul. Iya. Jadi makanya dari sinilah memang kita kalau ada komunitas-komunitas seperti ini tuh memang bagus sekali buat kita sharing. Sebenarnya kita dengan sharing aja tuh rasanya kayak udah lega gitu ya nggak sih, Kak Merisa? Tadi kan bilangnya juga sebelumnya mungkin masih emosional, tapi begitu kesini-sini jadi sudah bisa kayak menata emosinya, kemudian bisa merangkaikan dengan baik tuh. Itu kan juga kayak butuh proses benar-benar. Jadi dan di dalam hati itu kan kayak oke, saya ada keteraturan gitu ya, ada urutan-urutannya gitu tuh yang jadi oke, saya mau ngomong ini, saya begini itu kan juga keren banget ya pokoknya Kak Merisa, saya benar-benar salut banget. Iya, benar-benar. Oke. Mungkin kita mau lanjut ke video kedua, Elsa? Boleh? Ya, saya share lagi untuk video berikutnya ya, sebentar. Oke. Teknik disiplin positif yang paling efektif sebetulnya adalah pencegahan. Bagaimana kita punya kesepakatan bersama di rumah yang mencegah munculnya masalah. Tapi sayang sekali, data keluarga kita menunjukkan bahwa jarang keluarga yang mengaku punya aturan atau kesepakatan bersama di rumah. Kalaupun ada anak atau orang tua yang mengatakan bahwa mereka punya aturan, biasanya jawabannya adalah kadang-kadang. Itu berarti kadang dituruti, kadang tidak, atau kadang difahami dan kadang tidak. Padahal sebetulnya membuat kesepakatan bersama itu mudah dan sederhana, tapi jarang kita praktekkan. Panduannya tidak banyak, tetapi kalau kita lakukan dengan konsisten, mudah-mudahan membantu apa yang dilakukan di rumah. Yang pertama, kesepakatan bersama itu perlu melibatkan semua anggota keluarga. Jadi ada diskusi dan ada negosiasi. Ini tidak umum karena biasanya namanya aturan munculnya dari yang paling berkuasa, yaitu orang tua. Yang kedua, kita bicara kesepakatan bersama, maka kita akan memilih apa sih yang penting untuk semuanya. Bukan cuma yang penting untuk ibu atau ayah, tapi yang penting untuk kakak dan adik. Bahkan walau kadang-kadang buat kita nggak penting. Saya punya pengalaman sama anak yang lebih kecil, misalnya yang dia mengatakan, oke, kesepakatan bersama di rumah ini, usul saya adalah tidak ada yang boleh melompat-lompat di atas tempat tidur. Bisa dibayangkan reaksi kakak-kakaknya pada saat mendengar itu. Paling juga dia yang mau lompat-lompat di atas tempat tidur. Tapi pengalaman bisa mengatakan itu, menyatakan bahwa itu penting, itu membuat kesepakatan itu menjadi berjalan dan dia kemudian mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melompat-lompat di atas tempat tidur. Yang ketiga, yang jauh lebih susah buat orang tua adalah bahwa isi kesepakatan bersama itu hanya boleh sedikit. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita berpikir, oke, kalau sedikit apa ya yang akan saya pilih? Nggak bisa punya kesepakatan bersama di rumah 100 aturan atau bahkan 10 aturan. Pengalaman saya menunjukkan biasanya 5 atau paling banyak 8 aturan itu sudah lebih dari cukup dan mencakup banyak hal. Kenapa tidak perlu banyak? Karena lebih baik kita fokus pada masalah-masalah tertentu, membangun kebiasaan yang baik untuk menyelesaikan masalah itu, baru kemudian kita berpindah dan berfokus pada masalah lain. Seringkali perbaikan di masalah tertentu membantu kok untuk menyelesaikan masalah yang lain. Ada orang tua yang cerita misalnya, anak saya tuh masalah dari bangun tidur sampai tidur malam. Dari mulai dibangunkan sampai sikat gigi, sampai siap-siap ke sekolah, sampai menyiapkan tas dan seterusnya. Bisa dibayangkan kalau situasinya saja sudah begitu mencekam, sudah begitu banyak masalah buat orang tua, apalagi untuk anaknya. Nah, kalau kita fokus ke satu hal, rutinitas paginya saja, itu tentu akan membantu juga rutinitasnya sesudah pulang sekolah dan rutinitasnya di malam hari. Jadi sedikit selalu lebih baik daripada kebanyakan aturan. Yang keempat,
Kesepakatan bersama selalu menyatakan dengan jelas nilai yang ada di keluarga. Kenapa? Karena pada nilai inilah kita perlu konsisten. Nilai di keluarga yang menunjukkan sebetulnya perilaku apa sih yang kita terima atau tidak diterima. Kita seringkali tidak perlu detail. Kita hanya cukup bilang di keluarga ini kita saling menyayangi. Sehingga otomatis memukul itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Atau meminjam barang tanpa izin juga bukan sesuatu yang bisa diterima, karena itu berarti kita tidak menyayangi atau menghormati perasaan saudara kita. Yang kelima, kesepakatan bersama yang efektif selalu dinyatakan dengan positif. Fokusnya bukan pada apa yang tidak boleh, tapi perilaku apa yang diharapkan. Sehingga anak punya panduan. Kita tidak bilang tidak boleh lari-lari atau menabrak pajangan di rumah ini, tapi kita akan bilang bahwa kita berjalan dengan pelan di selasar di ruang keluarga. Kita tidak bilang bahwa tidak boleh teriak-teriak, tapi kita akan mengatakan bahwa di keluarga ini kita berbicara dengan suara yang jelas dan pelan. Bagian yang juga perlu menjadi bagian dari kesepakatan bersama adalah konsekuensi. Setiap kali ada kesepakatan, maka salah satu yang harus juga dibicarakan adalah konsekuensi apa yang akan kita jalankan bersama apabila kesepakatan ini dilanggar. Sekali lagi, pembicaraannya adalah pembicaraan yang melibatkan semua anggota keluarga. Sehingga jauh lebih mudah pada saat kita bilang ke anak, konsekuensinya adalah ini. Sesuatu yang sebetulnya bukan hanya datang dari orang tua, tapi sudah kita sepakati sebelum pelanggaran terjadi. Main games kelamaan, konsekuensinya apa ya, Mam? Itu bukan sesuatu yang dibahas atau dinegosiasikan setelah terjadi kesalahan, tapi ditetapkan sebelumnya dalam situasi di mana tidak ada seorang pun yang emosional. Kesepakatan bersama juga penting untuk dibuat tertulis. Banyak orang tua yang memandang enteng hal ini. Ngapain sih ditulis? Udah sama-sama tahu. Padahal proses belajar anak adalah proses yang seringkali berbeda dengan proses belajar kita orang dewasa. Mereka butuh alat bantu visual, mereka butuh pengingat yang terus-menerus. Pada saat kesepakatan itu ditempel di ruang keluarga, di tempat yang sering dilihat, bahkan ditanda tangan oleh anak yang belum bisa menulis sekalipun, pada saat itu kemudian menjadi dokumen yang sangat penting dan selalu dilihat setiap saat walaupun tidak ada kejadian atau masalah. Yang kedelapan, kesepakatan bersama bukan berarti sesuatu yang menetap sepanjang masa, tapi sesuatu yang sebetulnya perlu ditinjau ulang. Pada saat situasi berubah, tahap perkembangan anak berubah, pada saat ada kondisi-kondisi tertentu, duduk bersama sekali lagi untuk membicarakan tentang kesepakatan adalah kesempatan belajar. Anak dilatih untuk refleksi, orang tua juga berpikir kembali tentang apa sih sebetulnya yang penting di keluarga kita ini. Melakukan 8 prinsip pada saat membuat kesepakatan bersama adalah sesuatu yang mudah. Tetapi yang lebih sulit adalah kemudian menjalankan kesepakatan itu menjadi sesuatu yang betul-betul dimiliki bersama. Dimiliki bersama berarti itu dianggap penting dan dijalankan konsisten, bukan hanya oleh orang tua atau bukan hanya oleh anak, tapi juga oleh semua yang berada di lingkungan di sekitar anak. Apapun yang kita lakukan kemudian tentu menjadi contoh untuk anak itu. Jadi kesepakatan bersama bukan tentang kesepakatan yang sekedar ada di kertas, tapi kesepakatan tentang apa yang betul-betul kita lakukan, kita contohkan, dan menjadi teladan untuk anak setiap saat. Oke. Ya, berikutnya mungkin Kak Ayur ya yang bahas video ini ya. Ya, makasih Mbak Els. Aku minta screen-nya ya, Mbak. Ya, bentar. Ya, ini. Nah, iya. Tadi kita udah dengerin juru gitu dari Mbak Ella, ada 8 panduan kesepakatan dirangkul dalam membuat kesepakatan ya. Ini juga menarik juga sih ini, maksudnya prosesnya nggak mudah dan nggak sebentar, dan ini perlu kesabaran yang ekstra juga sih buat kita melakukan ini sama keluarga gitu, karena biasanya kan kesepakatan itu kan dalam kesepakatan ada diskusi, ada obrolan dalam keluarga gitu, kita sama anak gitu. Beda sama aturan yang misalkan kita buat bukan kesepakatan, jadi yang kita buat sendiri, misalkan aku misalkan kayak
Jangan ini ya naruh sendalnya langsung di tempat sendal ya gitu, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan sebelumnya kita ada diskusi sama anak kan jelas ya, kita ada obrolan gitu. Nanti kita naruh sendalnya di sini ya, karena kan ada penjelasan kayak gitu. Aku ngasih taunya karena emang anakku masih umur 4 tahun, jadi step-nya tuh masih yang kayak anak-anak banget gitu, ngasih taunya ke anakku kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, kesepakatan tuh memang nggak mudah tadi kata Bu Ella, tapi susah dipraktekkan. Perlu konsistensi, itu udah bener banget. Jadi emang prosesnya panjang yang tadi aku bilang gitu, dan melibatkan seluruh keluarga untuk melakukan komunikasi, ada negosiasi dan diskusi di dalamnya tadi. Jadi bukannya perintah yang langsung brek langsung kayak gitu, tapi ada obrolan-obrolan gitu. Dan ini kalau menurut aku pribadi, aku juga aku sharing di keluarga aku karena aku masih 4 tahun, 1-2 tahun. Jadi aku bikin aturan-aturan misalnya kayak kalau di tempat tidur, kalau dari luar harus cuci kaki, cuci tangan. Nah, itu aku omongin berulang-ulang gitu ya. Terus anakku yang 4 tahun nanya, kenapa Bunda harus kayak gitu? Iya, karena kan kotor dari luar. Jadi kalau dari luar nggak boleh pegang apa-apa. Jadi harus cuci kaki, cuci tangan. Oh gitu ya Bunda gitu. Jadi aku senang di situ karena tadinya aku sebelum dirangkul, aku langsung kayak, cuci kaki, cuci tangan gitu. Langsung ngomongnya tuh juga yang kenceng gitu. Nadanya tuh juga yang keras kayak gitu. Tapi semenjak aku ikut rangkul, aku tahu oh ternyata memang harus ada omongan ya, ada dulu bahasannya apa supaya anakku tahu seperti apa kayak gitu. Nah terus fokusnya yang dianggap lebih penting oleh semua, fokus yang hanya pada yang dianggap penting oleh keluarga. Jadi memang kesepakatan ini dibuat bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama di keluarga itu gitu. Kayak misalkan tadi kan dari luar cuci kaki, terus kalau di tempat tidur nggak boleh loncat-loncat kayak gitu. Nah, aku pribadi, aku masih suka bikin kesepakatan yang menguntungkan untuk aku sih. Aku ngaku aja sih gitu. Atau kadang suami juga bikin hal-hal yang kesepakatan yang menguntungkan untuk dia tapi merugikan untuk kita, istri dan anak-anaknya kayak gitu. Contohnya apa tuh, Yu? Aku coba ya misalkan kalau aku kan misalkan nggak boleh main HP ya kayak gitu, suami juga gitu kan. Cuman kalau suami libur masih suka sering main HP, kayak dia kan stres gitu kan kalau di kerjaan, jadi pas libur pengennya main sama anak, cuma realisasinya main HP. Tapi dia main HP sambil, jangan main HP, nanti matanya hitam kamu, pada kayak gitu, tapi dia main HP gitu. Sama kita juga gitu kadang, jangan main HP mulu, tapi kita lagi nge-scroll Instagram gitu. Ya aku masih sering melakukan itu tuh Mbak. Iya Jujur. Tapi terus latihan ya, oh iya ini kesepakatan nih, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Inget gitu. Proses semuanya. Terus kesepakatannya sedikit, ya tuh bener banget sedikit, karena kalau terlalu banyak akhirnya malah nggak terlaksana gitu. Akhirnya yang lupa udah nggak terlaksana atau misalkan kendor gitu. Misalnya boleh nonton YouTube di hari Minggu, tapi karena ada sesuatu hal jadi nontonnya boleh setiap hari, tapi karena ada sesuatu gitu. Nah itu tuh aku pernah ngerasain kayak gitu. Jadi mendingan aku buat kesepakatan emang sedikit. Kalau di rumah kan salah satu tadi cuci kaki gitu-gitu. Terus mencakup nilai yang dijunjung keluarga. Ya kayak gitu-gitu sih standar ya. Misalkan harus baik sama adik, terus diajarin bersih, kayak gitu-gitu sih kalau aku. Boleh Mbak Elsa next. Kayak gitu. Yang kelima, dinyatakan dengan positif menggambarkan apa yang harus dilakukan, bukan yang dilarang. Nah ya nih kalau aku sih menurut aku kalau buat kesepakatan tuh hasilnya ada kesepakatan omongan yang dibicarakan tuh santai gitu. Jadi nggak yang tergesa-gesa, nggak marah-marah kayak gitu sih kalau aku. Terus menjelaskan konsekuensi bila kesepakatan dilanggar. Nah ini nih
konsekuensi yang menjelaskan konsekuensinya. Nah, ini nih aku ngomong sama anakku nih, sama dia nih. Nih, kalau kebanyakan nonton YouTube, nanti matanya jadi hitam. Karena kan kurang tidur, terlalu banyak lihat kamera nih anaknya nih, yang kayak gini. Jadi bila kesepakatan dilanggar, menyebutkan juga peran bantuan yang dilakukan anak dan orang tua, kayak gitu. Jadi aku lebih sounding sih ke anakku, misalkan, ayo kalau misalkan kebanyakan nonton YouTube, nanti kakak nggak boleh ini ya, misalnya nggak boleh makan permen ya, kayak gitu. Kalau kakak keseringan nonton YouTube, kayak gitu-gitu sih aku konsekuensinya misalkan gitu. Dan anak ini juga paham akhirnya dia kalau misalkan ini, jadi sekarang kalau aku sesi dia jadi suka minta izin nonton YouTube. Aku sih nggak paham sih anak ini kayak mengerti celahnya gitu, cuman aku bilang boleh nonton, tapi karena YouTube anak ada jamnya kan, jadi aku batasin ada jamnya, kayak gitu sih. Kayak gitu. Maksudnya dia tahu, tapi cuman ya kadang anak-anak oh ya udah. Terus kalau dibuat tertulis di area yang lebih mudah dan dilihat. Nah, ini belum aku praktekkan sih, cuman menurut teman-temanku yang udah pada bikin peraturan aturan yang tertulis, menurut dia tuh lebih efektif karena anak-anak jadi dikit-dikit ngeliat, dikit-dikit inget, kayak gitu sih. Dan menurutku ini juga lumayan efektif, nanti mau aku coba terapin di anakku kalau dia udah mulai bisa baca, kayak gitu kan. Nah, yang ke-8 itu perlu ditinjau ulang. Nah, ini kalau kesepakatan yang dibuat nggak efektifnya dalam arti banyak kelonggaran kayak misalnya nggak dilakuin atau kebanyakan toleransi kayak gitu kan, kayak tadi nonton YouTube nih terlalu, misalkan waktunya cuma sejam tapi dia nonton 2 jam. Nah, ini harus ditinjau ulang nih, kenapa nih anak nih jadi lama banget nonton YouTube-nya, kayak gitu sih. Iya, ceritanya gimana waktu membangun kesepakatan sama anak kan. Dan mungkin udah ada yang ngebangun kesepakatan, tadi Kak Ayu juga cerita, mungkin yang lain ada yang sudah membangun kesepakatan, terus prosesnya gimana nih, mulusnya gimana nih, atau ada masalah-masalah seperti apa gitu kan. Pasti karena di setiap perkembangan anak kan kesepakatan yang dibuat prosesnya juga akan beda-beda ya Mbak Elsa ya. Mungkin kalau aku kan masalahnya gadget, kalau misalkan Mbak Elsa kan anaknya udah pada ABG apa gitu, misalkan yang lain gimana gitu ya. Tapi sebenarnya masalah gadget sih kayaknya masalah kita semua ya nggak sih, Era? Kalau dirimu gimana? Nah, jadi gini, aku keingetan nih ya, waktu Ayu tadi bilang kan, waktu anaknya masih kecil gitu, waktu masih anak pertama, dia bikin acara-acara musik atau apalah gitu, acara anak-anak gitu ya, supaya anaknya anteng gitu. Nah, dulu waktu aku sebelum punya anak, aku ngeliatin orang tua. Jadi kan dorong-dorong stroller gitu, terus udah gitu anaknya tuh pegang handphone, dengerin musik gitu kan, biar diem gitu, atau pegang iPad. Terus aku bilang gini nih ke diriku sendiri, gue ya kalau punya anak nggak bakal gue bikin kayak gitu. Masa dari kecil masih di bawah 2 tahun gitu udah pegang-pegang handphone gitu kan, biar dengerin musik gitu. Aku bilang enggak, ntar matanya rusak lalu. Nah, kejadian aku punya anak pas dia umur 2 tahun, aku mikirnya nih, aduh gimana nih anaknya supaya diem gitu di bus. Terus aku bilang, mau nonton, ya udah aku kasih lagu ini gitu. Akhirnya anakku yang pertama itu emang dia tuh screen banget ya. Jadi tiap hari hal pertama yang dia tanya ke aku adalah, Mami, where is your iPad gitu. Karena dia mau nonton ABC Kids, dia mau nonton YouTube, mau nonton ini, mau nonton itu gitu. Nah, kebetulan anak kedua kan aku kan bedanya 4 tahun tuh. Nah, pas yang anak kedua, aku janji sama diriku sendiri, wah, anak kedua jangan sampai kayak anak pertama, ntar gue harus beli 2 iPad gitu kan. Karena aku berantem gitu. Akhirnya aku stop loh. Aku stop bener-bener. Terus karena mungkin dia jadi punya temen untuk main, jadi dia mulai main sama adiknya gitu kan. Nah, aku punya anak ketiga. Jadi anak yang kedua ini sama sekali nggak kenal iPad. Dia nggak kenal iPad, dia nggak kenal YouTube atau ABC Kids gitu, dia nggak ngerti gitu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga lahir, ya udah. Akhirnya yang pertama lama-lama jadi ya nggak gitu. Cuma kadang-kadang
sekarang itu dia ke-influence-nya gara-gara gini, teman-teman di sekolah punya Hmm. handphone. Nah, jadi kan dari handphone kan mereka bisa kemana-mana gitu kan. Terus kayak gitu dia tanya aku, Mami, aku bisa punya handphone tuh umur berapa ya? Kata dia gitu. Terus aku bilang, nanti di high school. High school itu umur berapa? Kata dia gitu. Terus aku bilang, nanti umur 18. Katanya, lama banget, kata dia. Teman-temanku udah pada punya. Nah. Mungkin karena orang tuanya untuk ini ya, maksudnya teman-teman itu kasih handphone untuk komunikasi gitu. Terus aku bilang, kamu belum butuh, karena kamu masih pakai antar jemput bus gitu kan. Jadi kamu belum butuh, aku bilang. Terus dia bilang, iya, tapi mereka bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Terus aku bilang gini, udah tanya aja dia sama Dedi kalau emang mau. Dia nggak berani nanya Dedinya. Jadi ya, so far, dia kan ini udah 8 tahun. So far sih itu aman. Jadi kalau, terus udah gitu, kliknya aku nih, iPad-nya itu, dulu waktu dia kecil, aku ini, airplane mode gitu. Jadinya kan dia nggak bisa internet, dia nggak bisa browsing kan. Ya. Kalau sekarang dia ngerti. Jadi, aku isi aja kartu yang mati, terus aku bilang, internetnya mati. Nggak aku sambungin sama wifi, terus dia bilang gini, Mami, what happened? Kata dia gitu. Iya kan tadi aku udah bilang, internetnya mati. Akhirnya dia bilang ini, boleh nggak Mami main itu aja, katanya. Kayak Tetris itu loh, yang di iPad. Iya. Terus aku bilang, oh iya boleh 15 menit gitu. Ya udah, cuma itu doang. Jadi benar-benar dia udah stop. Nah, aku bersyukur yang kedua, yang ketiga ini nggak terkontaminasi. Yang kedua kan udah umur 4 tahun. Kan aku merasa bersalah karena yang pertama kan main iPad ya kan? Main iPad itu dari umur 2 tahun gitu kan. Jadi ya itu kayaknya mungkin kalau dari nggak tahu ya, kalau lebih baik sih menurut aku dari kecilnya itu jangan gitu, supaya kita nggak kelimpungan, karena demand-nya mereka semakin besar kan, demand-nya kan semakin besar juga gitu. Jadi dari yang misalnya awalnya 1 jam jadi pengen 2 jam, jadi pengen 3 jam gitu. Nah itu sih kesempatan aku sama anak aku gitu. Yang lain gimana nih? Iya, Mbak Era ini benar banget, emang lebih baik emang nggak usah dikasih dari awal daripada ini ya. Nah ini di chat ada Mbak Kristina bilang, kalau saya dari awal sih Mbak sudah ngasih pemahaman bahwa apa yang saya saranin sebaiknya didengarkan. Untuk saat ini pinjem punya ayah bunda dulu. Nah kalau udah kayak gini berarti harus harus dipenuhin ya janjinya, misalnya bilang aja umur 14 tahun gitu. Kalau aku sih ngasal aja bilang 18 tahun. Kayak dia bilang, Mami, boleh nggak punya binatang piaraan, katanya gitu. Aku bilang enggak, karena nanti yang ngurusin aku juga kan, buntut-buntutnya. Aku bilang, aku udah bilang enggak mau, nanti jadi kayak punya baby gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ini, boleh nggak Mami, ikan, kata dia gitu. Enggak, nanti mati ikannya. Terus kata dia, jadi kapan bisa punya pet, kata dia. Nanti kalau kamu udah punya rumah sendiri. Terus kata dia, itu kapan, kata dia. Ya kalau kamu udah kerja, punya duit, beli rumah sendiri, terserah mau punya binatang apa aja di rumah boleh. Aku bilang mau macan juga boleh. Emang macan boleh jadi pet, kata dia. Habisnya nggak ada habis-habisnya kan. Anak itu kalau aduh nggak berhenti. Jadi aku bilangnya ya udah nanti aja kalau kamu udah sanggup sendiri aja gitu. Nah, terus yang lain ada yang mau cerita lagi? Aku mau sharing sebentar sih. Jadi aku ingat banget tadi kan Kak Kristina udah kayak nyolong start ya. Jadi aku waktu itu juga ingat pas aku udah nikah sama suamiku tapi belum punya anak. Terus aku lihat kakak iparku gitu kan, anaknya 3 gitu, kecil-kecil gitu, bererot gitu, setahun gitu. Itu tuh pas kebetulan kita lagi sholat Id ya, jadi di lapangan gitu. Terus anaknya tuh kan rewel kesana kesini ribet gitu ya, nangis lah apalah gitu. Tapi kakak iparku tuh tenang banget gitu kan. Terus aku sampai yang bingung, ini kok kakak iparku bisa tenang banget ya, padahal anaknya sana kesini, aku aja ngeliat kayak pusing gitu kepala. Bener tadi kayaknya emang agak-agak sedikit restart gitu kan. Jadi dengan melihat dengan kepala sendiri gitu, dengan mata kepala sendiri bahwa aduh segitu ribetnya gitu kan kalau punya anak, apalagi 3 misalnya gitu kan. Jadi aku waktu itu nggak habis pikir gitu, tapi begitu ngerasain punya anak gitu,
2 gitu kan, dan selisihnya juga kayak 18 bulan gitu. Terus aku juga ngerasa, oh ternyata emang dulu kakak iparku kayak gitu tuh. Aku sekarang udah ngerasain sendiri bahwa emang anak tuh, ya emang kalau disuruh diem pasti terlari lagi, disuruh diem terlari lagi. Jadi emang akhirnya yang ibu bisa kerjakan adalah tenang aja, udah diam aja, ntar juga paling nangis gitu. Tapi bener loh, Sa. Jadi waktu aku anak pertama, anakku tuh tertib banget. Sampai semua orang bilang, ya ampun nih anak baik banget gitu. Dia nggak pernah lompat-lompat di sofa, dia nggak pernah lompat-lompat di tempat tidur, ya kan. Terus punya anak kedua, lompat-lompatlah dia. Dia malah yang ngajarin adiknya nih lompat-lompat. Mungkin dia pikir, jadi dia nggak akan disalahin dong. Dia akan bilang, si Dede ini yang lompat-lompat, karena itu kan kelakuan anak kecil kan, yang lebih kecil bukan yang lebih gede. Nah terus udah gitu, aku bilang, aduh makin ruwet banget ya ini anak 2, ya ampun. Ternyata aku punya anak 3. Jadi sekarang kalau misalnya mereka ribut, mereka apa, aku diem aja. Terus suamiku bilang gini, kamu biarin mereka suaranya keras-keras, aku nggak bisa tidur, kata dia gitu. Terus aku bilang gini, ya udah diemin aja mereka, coba suruh diem, aku gitu. Terus nanti dia yang suruh nanti anak-anak keluar semua gitu. Anak-anak malah makin seneng-seneng aja, mereka keluar ke halaman terus teriak-teriak lagi, bapaknya tetap aja nggak bisa tidur. Terus kata dia gini, ini gimana sih anak-anak di rumah, kamu gimana sih, katanya. Soalnya kita sebagai ibu ya, jujur aja nih kalau aku, kalau kita udah teriak capek ya kan, kita mau ngomong udah gimana lagi. Salah satunya ya udah, kadang aku gini, biarin aja deh lo di situ, terus aku ke kamar mandi duduk. Kita langsung kayak cari langsung me time, zen gitu, langsung yang gitu di tengah keributan gitu. Terus kita yang kayak bener. Aku langsung masuk kamar mandi, terus anakku nanti nanya, mami what are you doing? Terus aku bilangnya, aku perlu ke kamar mandi. Terus nanti anakku yang kedua bilang gini, lama nggak mami? Iya lama. Sebisa mungkin sampai nanti udah tenangan baru deh aku keluar. Karena kita jadi seperti mungkin yang kakak iparnya Elsa itu ya. Mungkin dia kan udah capek juga teriak-teriak, ya udahlah biar aja. Iya benar. Tapi minimal betul, tapi minimal aku ya sebagai adik ipar udah melihat lah gitu kan ke depan gitu. Oh ntar pasti bakal begitu gitu nggak sih? Jadi ya kurang lebih kayak Mbak Christina tadi, jadi mempersiapkan diri lah gitu. Dan terutama juga soal gadget. Jadi aku dulu juga sorry jadi panjang nih. Tapi intinya emang aku dulu tuh berasanya kayak ini tentang gadget sih. Tapi buat aku tuh kayaknya aku mesti harus belajar renang gitu istilahnya ya, supaya anakku nanti bisa renang tuh maksudnya ya main gadget lah, browsing di dunia internet gitu. Jadi kalau misalnya anakku tenggelam istilahnya, jadi aku bisa nyelamatin gitu kan. Nah jadi aku tuh dulu emang suka ikutan seminar-seminar yang tentang gadget itu pokoknya berbahaya lah, apalah gitu, pornografi, hubungannya sama pornografi dan segala macam. Jadi sampai sekarang tuh jadi aku kayak udah agak sedikit paham lah sedikit gitu bahwa kadang-kadang produsen pornografi itu tuh memang kadang-kadang suka memanfaatkan kayak animasi kartun gitu. Jadi dia pakai kadang-kadang Frozen Elsa atau mungkin Superman, tapi sebenarnya di dalamnya adalah pornografi, kadang-kadang macam-macam lah. Kadang-kadang ada juga kayak bilangnya gimana, kayak little ad gitu loh, kayak advertising tapi kecil, yang kita tanpa sengaja kita keklik gitu kan pakai jari kita. Apalagi anak-anak kan suka kayak anak yang ini kadang-kadang yang nomor 3 aku bilang, Dek mau denger Baba Black Sheep nggak gitu. Nah anakku yang ketiga ini, kalau nanti ada lagu lain, dia akan teriak-teriak sama aku, Baba Sheep, kata dia. Dia sampai 100 kali, dia cuma mau denger lagu itu doang. Jadi dia tangannya muter gitu, karena dia nggak sabaran, dia pengen lihat si Baba Sheep itu lagi kan. Nah, jadi seperti yang aku bilang, kadang-kadang dia pencet misalnya, terus udah gitu aku bilang nih, Dek, apaan sih ini gitu? Ternyata tuh iklan, apa gitu misalnya, apa itu namanya, kayak produk atau apa. Nah, seperti yang Elsa itu kemungkinan ada kan menyusup lah gitu ya. Website ini yang perlu juga kita
aware gitu. Karena pada saat kita kasih gadget ke anak, ini sih menurut aku ya, kita nggak tahu gitu. Nanti mereka kan di kamar, mereka mau misalnya apa gitu. Totonya nanti kemana, ya kan? Kita kan nggak tahu impact-nya ke mereka. Antara mereka terusin, atau mereka diam, atau mereka kasih tahu kita kan nggak tahu gitu. Jadi benar-benar yang mungkin harus kita pantau ya, apalagi karena pemikiran anak tentang hal-hal seperti itu kan masih terlalu minim menurut aku. Pendapat yang lain gimana nih? Jadi kalau Elsa gimana? Itu kayak di lock gitu? Iya, sebenarnya sih kalau YouTube emang aku bikin yang ada parental advice-nya gitu ya. Cuma emang anak-anak kan udah pinter ya, jadi di nonaktifkan lagi gitu. Jadi emang akhirnya sekarang sih aku lihat lihat waktunya aja. Ya kita sih sebenarnya mau ada ini ya tentang prinsip cinta ya. Mungkin singkat aja kali ya. Aku coba jelasin bahwa di keluarga kita itu kita ada prinsip cinta. Jadi huruf cinta CINTA itu C-nya adalah cari cara. Jadi kalau misalnya nggak bisa dengan cara A, mungkin bisa cari cara B. B nggak bisa, cari cara C dan seterusnya. Jadi nggak boleh patah semangat ya, pokoknya jadi orang tua ya. Nah kalau I itu adalah ingat impian tinggi. Jadi bahwa kita tuh sebenarnya kan mau membawa anak-anak kita sampai besar nanti ya, sampai dewasa, sampai sudah mandiri segala macam. Jadi step-step yang kita kerjakan tadi itu emang harus tahap-tahapnya sebenarnya harus benar gitu. Kayak tadi kan ada restitusi, tadi kan ada tiga step misalnya gitu. Jadi harus dikerjakannya step 1, step 2, step 3 gitu. Jadi jangan dilengkap. Kemudian yang N itu adalah sebenarnya menerima, tapi kita cuma pakainya nerima tanpa drama ya. Jadi anak-anak itu kan emang sebenarnya selalu drama ya. Jadi kita sebenarnya orang dewasa yang harus menjaga emosi kita untuk mengarahkan anak-anak tadi itu. Tadi kayak Kak Era tadi ya, kalau anak-anak udah ribut rame segala macam, udah kita tinggal aja, kita masuk ke kamar mandi gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya kita nerima tanpa drama ya. Oke, gitu kan, ya udah saya akan having my me time gitu atau apa gitu kan. Nanti juga pada saatnya udah selesai, nanti kita kembali lagi ketemu sama mereka, udah biasa lagi gitu kan. Terus yang T adalah tidak takut salah. Jadi kadang-kadang kita tuh sebagai orang tua suka bingung ya, cara kita ini sebenarnya benar apa enggak sih gitu. Cara ini benar apa enggak sih? Kita sebenarnya percaya aja sama naluri kita juga ya, sambil mungkin sering-sering ikut sesi-sesi seperti ini, jadi akhirnya ternyata mungkin caranya yang lebih baik adalah seperti itu ya, mungkin tadi Kak Ayu sebutkan misalnya, atau mungkin Kak Era ceritain tadi seperti itu. Jadi kalau kita merasa kayaknya kemarin itu aku kayaknya salah deh gitu, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Besok kita akan coba cari cara yang baru lagi gitu. Jadi nggak boleh takut salah lah gitu ya. Dan yang terakhir adalah A, asyik main bersama. Jadi kita selalu asik-asik aja main sama anak-anak kita, karena dengan bermain itu sebenarnya kita membina hubungan yang rekat gitu kepada anak-anak kita. Sebenarnya cita-citanya sih biar besok-besok kalau udah gede bisa diajak ngomong, dan apapun yang mau diceritain ke anak kita tuh akan diceritakan ke kita, karena kita kan udah asik diajak main. Jadi itu kira-kira mungkin prinsip pengasuhan dari keluarga kita. Itu ya Kak Ayur, ada yang mau nambahin lagi? Untuk selanjutnya mungkin untuk materi bisa dilihat di sekolahmu.com ya. Sekolah.mu. Oh, sekolah.mu. www.sekolah.mu. Di situ banyak materi-materi, termasuk materi yang kita bahas hari ini gitu, malam ini ya. Nah, terus selanjutnya jangan lupa follow IG Rangkul Jaktim dan Rangkul Jaksel. Di sana banyak agenda-agenda sesi yang bisa diikutin selain malam ini gitu. Jadi untuk tahu sesi-sesi selanjutnya yang dibawain Jaksel sama Jaktim bisa dilihat di IG-nya ya. Jangan lupa follow juga. Oke, jadi malam ini kita dapat banyak pelajaran ya dari Rangkul tentang panduan kesepakatan orang tua dan anak. Nah, mungkin untuk wrap up webinar kita, saya mau membacakan beberapa hal.
Jadi restitusi atau pengganti kesalahan, yaitu pertama dengan melakukan rehabilitasi, kedua membuat resolusi, dan ketiga menyatakan maaf dengan sukarela. Dan panduan untuk membuat kesepakatan itu ada 8. Yang pertama, perlu keterlibatan seluruh anggota keluarga. Yang kedua, penting oleh semua anggota keluarga. Yang ketiga, hanya sedikit aja peraturannya agar lebih fokus pada masalah-masalah tertentu. Yang keempat, mencakup nilai yang dijunjung oleh keluarga. Yang kelima, harus positif. Dan yang keenam, harus ada konsekuensi. Ketujuh, dibuat tertulis supaya lebih gampang diingat. Dan yang kedelapan, perlu ditinjau ulang untuk melihat apakah kesepakatan itu efektif atau enggak, gitu ya. Nah, sebelum kita selesai, saya mau mengingatkan peserta yang lainnya agar bisa ikutan lagi minggu depan di sesi kita berikutnya, yaitu menumbuhkan anak gemar belajar. Ini penting banget untuk semua orang tua. Gimana sih caranya supaya anak kita gemar belajar, gitu ya. Oke, sekarang saya, Era Anderson dari Eureka Women, juga Elsa dan Ayu dari Rangkul, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Selatan, mohon diri. Selamat beristirahat, teman-teman. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Thank you. Makasih banyak. Terima kasih. Bye.